Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayanti, mahasiswi UGM Jakarta, kelas Semba 45B, konsentrasi Operation Management. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis penelitian saya sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Penguji, khususnya kepada Prof. Kunchoro Hartowidodo sebagai dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dan mendukung saya selama proses penyusunan penelitian ini hingga selesai. Adapun judul tesis saya yaitu analisis value stream mapping dalam proses pembukaan rekening baru online di bank XYZ. Latar belakang penelitian saya, berdasarkan data kita melihat bahwa pengguna mobile banking di 4 bank terbesar Indonesia itu meningkat signifikan. Layanan internet, SMS, phone banking naik sejak Agustus 2018 sampai 2023 dengan total transaksi mencapai 5.000 triliun rupiah. Digital banking memungkinkan transaksi online tanpa interaksi langsung dengan karyawan bank, menurut Gumerus. Sedangkan menurut Ghost, digital banking juga mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan nasabah. Bank XYZ sebagai salah satu bank swasta terkemuka tentu saja menghadapi persaingan dalam menarik dana pihak ketiga. Berdasarkan data kalau kita perhatikan 10 tahun terakhir pun sebenarnya Bank XYZ mengalami peningkatan dalam hal jumlah pertumbuhan rekening ya bisa mencapai 35 juta di tahun 2023. Namun Bank XYZ juga tetap harus memperhatikan proses pembukaan rekeningnya yang efisien karena ini merupakan prioritas untuk mempertahankan pertumbuhan aset, pendapatan dan kapitalisasi pasar. Meski ada perbaikan secara inkremental, namun Bank XYZ juga perlu menerapkan pendekatan inovatif seperti value stream mapping untuk meningkatkan efisiensi proses pembukaan rekening dan mengurangi pemborosan waktu. Value stream mapping sendiri merupakan identifikasi aliran nilai dan waktu siklus untuk mengoptimalkan proses. Sehingga dengan pendekatan ini Bank XYZ diharapkan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi resiko operasional dan dalam ekosistem perbankan digital. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses yang berpotensi menyebabkan pemborosan waktu. Yang kedua yaitu memetakan alur proses untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi proses pembukaan rekening baru secara online. Lalu pertanyaan penelitian, yang pertama adalah bagaimana kondisi saat ini atau current state dari value stream mapping pada proses pembukaan rekening baru secara online di Bank XYZ. Yang kedua yaitu apa saja sih jenis pemborosan yang teridentifikasi dalam proses tersebut? Seberapa besar kontribusi masing-masing pemborosan atau non-value added dari jenis pemborosan mana yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap keseluruhan proses. Dan yang terakhir adalah bagaimana usulan perbaikan yang dapat diberikan pada proses pembukaan rekening baru secara online di Bank XYZ. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah menyusun pemetaan value stream mapping untuk proses pembukaan rekening baru secara online di Bank XYZ saat ini. Yang kedua adalah mengidentifikasi sejauh mana pemborosan atau non-value added yang terjadi dalam proses pembukaan rekening baru secara online, kemudian mendetailkan jenis-jenis pemborosan tersebut dan menentukan mana yang memiliki dampak paling besar terhadap jenis pemborosan lainnya. Dan yang ketiga adalah mengusulkan upaya perbaikan yang dapat diberikan pada proses pembukaan rekening baru secara online di Bank XYZ. Landasan teori dari penelitian saya yang pertama adalah lean manufacturing. Menurut Komar, lean manufacturing itu berfokus pada pengurangan pemborosan dan aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan produktivitas dalam proses manufaktur. Konsep ini berasal dari Toyota ya pada tahun 1940-an sebagai upaya mempertahankan daya saing di pasar global. Lalu yang kedua adalah value stream mapping. Menurut Heiser, VSM adalah alat utama dalam lean manufacturing yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis aliran nilai mencakup material, informasi, dan waktu. Sementara menurut Liberalato, value stream mapping membantu mengidentifikasi pemborosan dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan, seperti mengurangi waktu siklus dan aktivitas tidak bernilai tambah. Selain itu, menurut Fukuzawa juga value stream mapping berkontribusi pada simplifikasi proses, transparansi data, dan optimalisasi produk.
Langkah-langkah value stream mapping mulai dari defining the value, identifying, flow of product or services, pull and push, and strive for perfection. Tentu saja, value stream mapping memiliki tantangan, seperti kurangnya stabilitas proses, pengumpulan data yang kurang memadai, dan kompleksitas produk. Kemudian solusi seperti pengaplikasian ulang value stream mapping, meningkatkan transparansi data, dan penggunaan sistem canggih itu juga dapat membantu mengatasi kendala dalam penerapan value stream mapping, menurut Ana dan Hussein. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari value stream mapping, tentunya kelebihannya adalah dari sisi mudahnya pelaksanaan, biayanya rendah, dan gambaran proses yang jelas. Tapi tentu saja ada kekurangannya seperti keterbatasan dari sisi waktu tertentu, kesederhanaan peta yang dapat mengaburkan kompleksitas. Kemudian dari sisi pendokumentasian aliran nilai secara menyeluruh, value stream mapping ini juga menjadi alat yang sangat efektif dalam mengatasi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses sehingga relevan untuk mendukung transformasi digital dalam lean manufacturing menurut Boer. Menurut Gasper and Fontana, beberapa faktor yang menyebabkan pemborosan dalam industri layanan seperti tata letak yang tidak efisien, metode kerjanya yang tidak standar, perencanaannya tidak efektif, kualitas bahan baku yang buruk. Sedangkan menurut Bonacorsi, dia membagi 10 jenis pemborosan yang relevan dengan industri layanan, yaitu overproduction, incorrect inventory, defect, motion, kemudian overprocessing, waiting, variation, unclear communication, underutilized employee, dan lack of customer focus. Kerangka penelitian, mulai dari identifikasi permasalahan, pertanyaan penelitian, studi kepustakaan, dan melakukan pengumpulan data waktu proses pembukaan rekening secara online, kemudian membuat current state mapping, observasi pencatatan waktu, analisis pemborosan, dan membuat pembobotan menggunakan Waste Relationship Matrix, saran perbaikan dan pembuatan future state mapping, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Lalu, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif yang mencakup observasi, dokumentasi, wawancara, dan analisis data. Observasi dilakukan untuk memahami tahapan proses pembukaan rekening dan mengukur durasi, kemudian dokumentasi ditujukan untuk menganalisis laporan bulanan untuk mengetahui jumlah nasabah baru yang membuka rekening secara online, kemudian hasil observasi dan dokumentasi divalidasi melalui wawancara dengan tim layanan digital dan nasabah, kemudian mengidentifikasi pemborosan eh, dalam proses pembukaan rekening baru secara online. Selain itu juga survei menggunakan Waste Relationship Matrix untuk menggali lebih dalam permasalahan yang ada. Data primer dikumpulkan melalui observasi pada layanan digital dengan cara dan wawancara dengan nasabah, sedangkan data sekunder itu dari dokumen internal yang mencatat jumlah nasabah baru. Lalu metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, survei, wawancara, dan data dari Bank XYZ. Baiklah, kita masuk pada proses pembahasan di pembuatan current state mapping. Jadi pada saat observasi, mengukur pembukaan rekening, berapa waktunya, kemudian flow prosesnya, sehingga saya juga membuat current state mapping sebagai berikut, di mana ada 8 proses pada saat pembukaan rekening secara online, di mana setiap proses itu terdapat cycle time-nya berapa, kemudian value edit-nya, kemudian rata-rata non-value edit, kemudian necessary non-value edit. Lalu dari situlah sehingga saya bisa mengetahui jumlah dari value edit rate-nya dari setiap flow proses. Sebagai contoh, mulai dari unduh dan instalasi aplikasi mobile banking, cycle time-nya kurang lebih 50 detik, kemudian non-value edit-nya 10 detik, lalu necessary non-value edit itu ada 8 detik, lalu value edit-nya kurang lebih ada 32 detik, sehingga value edit rate pada saat unduh dan instalasi aplikasi itu sebesar 64%. Begitu terus sampai akhirnya di flow terakhir, yaitu aktivasi mobile banking dan internet banking, di mana saya juga membuat proses dan menghitung durasi dari sisi cycle time, value edit, non-value edit, dan necessary non-value edit, sehingga hasil terakhirnya itu saya bisa menemukan value edit rate 50% pada saat proses aktivasi. Setelah itu, rekening baru terbentuk dan nasabah sudah bisa aktif menggunakan rekeningnya. Kemudian setelah itu saya melakukan analisa dari sisi waste, dari setiap proses, unduh dan install aplikasi ditemukan ada waste 10 detik dari sisi waiting, kemudian pilih buka rekening dan verif juga ada waste 10 detik dari sisi waiting dan over processing, kemudian unggah iktp 10 detik dari sisi waiting, over processing, dan motion, kemudian isi data pribadi ada waste sekitar 15 detik dari sisi waiting, lalu pilih jenis tabungan 3 detik dari lack of customer focus, kemudian pilih cabang dan cek ulang data
itu ada waste 10 detik dari sisi lack of customer focus dan juga waiting. Lalu via video call ada 60 detik, di mana waste dari sisi waiting, unclear communication, kemudian over processing, dan lack of customer focus. Dan terakhir adalah aktivasi mobile dan internet banking, ada 30 detik waste dari sisi waiting, unclear communication, dan lack of customer focus. Sehingga jenis pemborosan yang ditemukan dari sisi waiting, lack of customer focus, kemudian ada over processing, lalu ada communication dan motion. Setelah itu, saya melakukan survei dengan menggunakan kuesioner dari West Relationship Matrix, di mana tujuannya untuk bisa mengetahui hubungan antara satu West dengan West lainnya. Dan ditemukan 10 jenis pemborosan dan 82 hubungan pemborosan dalam West Relationship Matrix. Dari hasil kuesioner West Relationship Matrix, dilakukan pembobotan, dan saya mengambil yang terpaling penting, important, di mana bobot tertinggi itu 13,5, ada hubungan antara unclear communication terhadap waiting, lack of customer focus terhadap incorrect inventory. Lalu 13 itu waiting terhadap overproduction, defect, dan underutilized employee. Kemudian bobot 12,5 itu overprocessing terhadap lack of customer focus, bobot 12 motion terhadap variation, underutilized employee, dan unclear communication. Lalu bobot 10,5 itu ada dari overproduction terhadap underutilized employee, incorrect inventory terhadap unclear communication, dan underutilized employee terhadap variation. Lalu bobot 9 itu ditemukan hubungan antara variation terhadap incorrect inventory, defect, motion, waiting, lack of customer focus, dan unclear communication. Kemudian defect terhadap incorrect inventory, variation, underutilized employee, dan lack of customer focus. Setelah tadi melakukan membuat rencana perbaikan, melakukan simulasi, evaluasi, lalu membuat kesimpulan, kemudian membuat future state mapping. Nah, pada proses future state mapping ini kalau kita perhatikan beberapa setiap flow proses dari 8 proses ini ada perubahan dari sisi non value added, sehingga ini juga berpengaruh terhadap perubahan cycle time dan tentunya akan meningkatkan jumlah dari value added rate. Jadi sebagai contoh yang di proses unduh dan instalasi aplikasi mobile banking itu cycle time-nya turun menjadi 45 detik sehingga VA rate-nya juga naik menjadi 71,11%. Sampai terakhir di proses aktivasi mobile banking dan internet banking juga sama, cycle time-nya juga menurun dan value added rate-nya juga tentu saja meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah proses pembukaan rekening baru secara online itu ditemukan 5 jenis pemborosan yang sangat signifikan. Waiting, lack of customer focus, over processing, unclear communication, dan motion. Analisis ini menyoroti durasi dan hubungan antar jenis pemborosan yang mempengaruhi efisiensi secara keseluruhan. Kemudian pemborosan waiting itu yang paling dominan mencapai 90 detik atau 21,8% dari total waktu siklus. Penyebabnya meliputi waktu tunggu untuk verifikasi dan interaksi dengan sistem. Jenis pemborosan yang lain seperti fokus terhadap nasabah yang kurang optimal, langkah-langkah yang berlebihan, komunikasi yang tidak jelas, dan gerakan yang tidak efisien juga menyumbang ketidakefisienan proses. Lalu usulan perbaikan meliputi optimalisasi sistem verifikasi, peningkatan fokus pada calon nasabah, menyederhanakan langkah-langkah proses, dan perbaikan komunikasi. Implementasi future state mapping diharapkan mampu mengurangi total waktu siklus sebesar 18,8% atau 79,4 detik yang berpotensi meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Dari sisi implikasi manajerial, tentunya ada rekomendasi dari sisi Bank XYZ perlu mengembangkan infrastruktur teknologi informasi seperti sistem verifikasi yang otomatis, kemudian khususnya ya nomor handphone dan iktp sehingga mengurangi waktu tunggu, memperhatikan kebutuhan nasabah, kemudian membuat sistem rekomendasi lokasi cabang yang relevan dan otomatis, kemudian membuat langkah-langkah seperti otomatisasi input kode verifikasi dan perbaikan kualitas foto iktp sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat proses. Lalu memberikan pelatihan bagi CSO sehingga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Kemudian instruksinya juga harus jelas dengan cara apa menyiapkan video tutorial ataupun fitur live chat. Dan panduan yang lebih baik mengenai cara mengambil foto iktp yang benar akan membantu nasabah mengurangi proses yang berulang dan mempercepat proses tentunya.
Saran penelitian, perusahaan disarankan itu konsisten mengadopsi value stream mapping, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan waktu dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik lagi bagi nasabah. Melakukan analisis mendalam terhadap berbagai jenis pemborosan yang berdampak pada durasi proses dan efisiensi operasional. Kemudian dukungan penuh dari manajemen puncak itu juga sangat diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Kemudian optimalisasi sistem digital dengan fitur interaktif dan panduan visual yang jelas, serta evaluasi rutin terhadap proses pembukaan rekening berbasis digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.